salamnya di belakang dan kompak itu ya. Kata guru saya dulu lagi ngaji Alfiyah Al-Maktullah Kiai Haji Nurul Anwar, saat menjelaskan tentang bab umroh sama bab haji, beliau itu ngejelasin salah satu tanda orang yang bakal cepat dipanggil haji adalah orang yang jawab salamnya kenceng, Bapak Ibu. Makanya kalau pengen dipanggil guru-guru, jawab salamnya kudu kan. Saya ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenceng buat ya. Soalnya belum haji kan. Kalau ini udah haji mah pelan-pelan nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata man istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati ula, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, nabiyul huda wa rasulul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Samsid duha wa badid zula wa sadril ula wa nuril huda wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال أيضا في آية أخرى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratal mukarramin wal mukarramat, Jam'iyah al-asatidah wal ustadzah, fa'akhasmu bil zikri al-walid Ayahanda Kiai Haji Ahmad Syarwani, Al-Mukarram al-Ustadz Nanda Haji Ahmad Jayani MMPD, Al-Mukarram al-Ustadz Nanda Haji Marhusin SPDI, Al-Mukarram al-Ustadz Nanda Haji Madinah, Akhina fillah Ustaz Nurul Anwar SPDI, Ketua RW 07 Bapak Isamuddin beserta pengurus, Ketua Majelis Ta'lim sekaligus MC Ustaz Ahmad Sayuti, juga hadir banyak pada kesempatan kali ini Bapak Ketua RT di lingkungan RW 07 dari mulai RT 10 Bapak Dedi Setiadi, RT 2 ada Bapak RT 2 ini, kemudian juga RT-RT yang lain yang nggak kelihatan ini, kayaknya pada di pojokan ya. Kita doain semuanya pada sehat walafiat. Juga tokoh masyarakat yang hadir diantaranya Ustadz Bakri, Ayahanda Muhammad Yamin, juga Ketua Rukun kita Bapak Hasan Basri, dan seluruh jamaah yang hadir yang mohon maaf kalau nggak tersebut ya. Para ustazah yang hadir, mohon maaf, saya nggak tahu namanya siapa aja, takut salah nyebut ya. Saya doain mudah-mudahan ustazah kita pada sehat walafiat. Insya Allah duitnya banyak, tahun depan pada bisa berangkat haji, amin ya robbal. Sahibul bait yang malam ini mengundang kita, Duyufur Rahman, keluarga Bapak Dasiman dan juga Ibu Sumaryati, seluruh keluarga besarnya, besannya yang hadir, teman-temannya pada malam hari ini kita doain mudah-mudahan sehat dalam melaksanakan ibadah haji, selamat pergi dan pulang, insya Allah membawa haji yang mabrur makbul. Saya juga lihat banyak saudara kita ini, ya Allah, di pojokan ini saudara kita nggak khusus ini dari rombongan Masjid Al-Amin, orang tua kita Pak Haji Suratman ya,
Ketua RW juga masuk ke dalam, Pak Haji masuk. Udah kangen banget pada orang Pengalengan nih, ya ketemu ya. Kita doain biar pada sehat semuanya. Seluruh jamaah yang datang dari Pengalengan dan sekitarnya, semoga Allah berikan sehat walafiat. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini mohon maaf, ini malamnya malam apa ini, Mas? Malam Jumat. Ini jarang-jarang ini Pak ketemu bapak-bapak sama ibu-ibu jadi satu, betul? Betul. Biasanya ibu-ibu ngaji malam Jumat, bapak-bapak ngaji malam Jumat. Tapi acara malam ini tadi saya kaget, kata Pak RT Dedi, banyak guru nyampur perempuan di depan. Saya lewat mana? Udah lewatin aja ibu-ibu, makanya begitu. Saya kaget banyak ternyata yang datang. Rupanya saya dengar pada pengen dipanggil semua sama Allah ini. Amin, dipanggil kemana Pak lo? Hah? Panggil apa dulu ini? Dipanggil ke surga atau dipanggil haji? Panggil haji. Ini ya Rabbal Alamin. Kemudian juga saya mohon maaf Pak Dasiman, bukan tidak tepat waktu, tapi sesuai dengan kesepakatan kemarin saya izin sebentar karena memang beberapa majlis taklim dibuka semua. Saya nggak tahu bisa saya udah kapan. Mudah-mudahan Jumat depan udah buka juga ya. Ya, dan juga ibu-ibu kayaknya sudah pada buka lagi, kita ngaji lagi malam Jumat. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Ustaz saya itu pantunnya panjang tadi ya, saya cuma pendek aja lah. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Pada sinan saya sambutan aja kan ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bicara bab haji, pelaksanaan ibadah haji, kalau kita pelajari, kita kaji dari literatur yang ada, ternyata ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat unik, ibadah yang sangat menarik, karena ternyata ibadah haji adalah ibadah yang menggabungkan banyak nilai-nilai dalam pelaksanaan ibadah yang paling banyak kita laksanakan. Orang kalau mau haji yang pertama harus ada istitoahnya. Apa itu? Syarat kemampuannya tidak hanya finansial, tapi juga kesehatan dan juga keamanan serta hati yang ikhlas. Belum lagi kalau kita ngaji tuh di bab-bab tasawufnya, dari mulai Mau'izatul Mukminin yang dikaji oleh guru kita setiap malam Jumat. Ternyata ibadah haji itu adalah ibadah yang menggabungkan napaktilas perjalanan sejarah Rasul-Rasul Allah, dari mulai baginda Nabi Muhammad nyambung ke Nabi Ibrahim sampai kemudian Nabi Adam alaihissalam. Itu semua terangkum dalam pelaksanaan napaktilas ibadah haji. Percaya apa kagak ini Pak? Bener apa kagak ini? Lama yang bener aja, kata siapa? Ya. Yang pertama saya ingin sampaikan, kenapa ibadah haji ini ibadah yang unik Pak. Kalau kita belajar rukun Islam dulu dah, rukun Islam. Ada berapa rukun Islam kita ini? 5 apa 7 ini? Yang benar 5 apa 6? Yang 6 rukun apa? Rukun Islam ada berapa? Yang pertama apa? Ayo dah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama rukun Islam kita syahadat. Yang kedua rukun Islam kita shalah. Yang ketiga rukun Islam kita. Yang keempat rukun Islam kita. Nah, lu puasa zakat. Yang benar yang mana ini Bang? Yang pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat, yang kelima. Pertanyaannya, kenapa kok haji ada di rukun Islam yang kelima? Apa kira-kira jawabannya ini Bapak Ibu? Jika mampu. Tidak mampu. Jika mampu. Ini kalau saya tanya nih yang belum haji nih, yang belum haji, saya tanya nih, Pok, ngapa belum haji? Ngapa belum haji Pok? Belum panggil? Bapak-bapak kalau ditanya ngapa belum haji? Belum panggil? Itu kalau kata guru saya, kalau ada orang bilang kenapa belum haji, belum panggilan, itu salah jawabannya. Lapa salah Ustaz? Lah kalau kita ngaji tafsir surat Al-Hajj wal 8 kan Allah bilang wa adzin, terus bil haji ya'tuka
rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Saat Nabi Allah Ibrahim membenarkan atau merenovasi Ka'bah, beliau naik ke Bukit Qubais, beliau disuruh oleh Allah, ya Ibrahim, panggil itu manusia, seru untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah haji. Artinya udah dipanggil belum sama Allah? Udah dipanggil belum sama Allah? Udah, cuman pertanyaannya kita udah dengar apa belum tuh panggilan? Jadi kalau ditanya kenapa belum haji, jangan bilang belum dipanggil. Jadi jawabannya apa kira-kira? Belum setoran, gitu. Iya, ya kompak saya tanya, kenapa belum haji? Setoran. Kenapa belum haji? Kenapa belum setoran? Nggak punya sawah, di mana ada duit? 5.000 ada di rumah kan ya? Coba kalau udah 5 hektar, bagaimana kira-kira Mas? Iya. Jadi kalau ditanya kenapa belum haji, belum setor, jangan bilang belum panggil, karena kita hakikatnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa haji ada di bab yang terakhir dari rukun Islam? Mari sama-sama kita renungi. Kenapa syahadat pertama, sholat kedua, kemudian puasa ketiga, zakat keempat, haji yang kelima? Ternyata kalau diurut, kenapa syahadat dulu? Orang kalau mau kenal sama Allah, kata Allah, kalau kau kenal diriku, maka buktikan, ikrarkan kenalmu itu lewat lisan dan hatimu serta perbuatanmu. Maka kita kenal sama Allah, wajib ikrar itu dengan apa? Syahadat. Syahadat tuh mengenalin kita sama Allah. Kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Saat kau sudah mengucapkan, berikrar, syahadat, bersaksi bahwa Allah itu Tuhanmu dan Muhammad itu adalah Rasulmu, saat itu engkau sudah beragama maka syahadat pertama, syahadat adalah ikrar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kalau kau sudah kenal, kau sudah ikrar, maka buktikan ikrarmu dengan apa? Buktikan dengan perbuatan lewat sholat id. Kenapa kita harus sholat? Kau sujud, kau ruku, engkau membuktikan bahwa engkau betul-betul hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu kemudian kalau kau sudah syahadat, kau buktikan lewat sholatmu, kau sujud kepada Allah, maka bersihkan ruhanimu. Dalam hidup engkau pernah berbohong, pernah bohong nggak kita ini? Dalam hidup kau pernah sombong nggak? Dalam hidup kau pernah marah sama orang, pernah marah nggak? Dalam hal hidup kau pernah tidak sabar dalam hidup ini, pernah nggak sabar? Maka kau sucikan ruhanimu dengan berpuasa, karena puasa itu mensucikan ruhani dari segala sifat-sifat jelek yang pernah kau lakukan. Turun yang keempat, kalau kau sudah berikrar, kau buktikan lewat perbuatan sholatmu, kau sucikan ruhanimu lewat puasamu, maka bersihkan badanmu lewat zakatmu. Pada zakatnya kemarin ini kita zakat apa enggak? Banyakan yang zakat apa yang dapat zakat ini? Hah? Banyakan yang zakat apa dapat zakat? Kata Pak RT impas, guru impas. Dia yang ngasih, dia yang dapat ya kagak apa-apa, udah betul kan ya, udah impas gitu. Nah ini kalau sudah kita lakukan, kita sudah berikrar mengakui Allah, kita kenal Allah, kita buktikan lewat sholat kita bersihkan lewat puasa kita bersihkan badan kita lewat zakat kita. Kalau 4 ini sudah sempurna, maka sempurnakan yang 4 itu dengan kau datang berhaji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa haji itu yang kelima? Karena haji itu penyempurna di antara syahadatmu, di antara sholatmu, di antara puasamu, dan di antara zakatmu. Jam berapa udah ini Pak Erwin? Ini baru rukun Islamnya aja. Kita singkat-singkat aja ya. Lah tadi Ustaz dibilang ngomong di awal, kenapa? Katanya haji itu rangkaian nafakilah sejarah dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Di mana buktinya? Mari sama-sama kita buktikan. Mohon maaf, saya bukan ngetes ini, mohon maaf ini. Saya nanya ini, Pak Haji Hakim. Yang masih hangat Pak Haji Hakim malah tidak suci nih ya. Pak Haji Hakim, rukun haji ada berapa ya? Bukan ngetes ini, nanya, saya nanya udah haji. Pak Haji Juki, rukun haji ada berapa ya? Berapa ya?
Lah, saya tanya ke siapa deh ini ya? Pak Haji Salman, rukun haji ada berapa ya? Bu, yang udah haji, rukun haji ada berapa? Hah? Ada berapa? 7 apa 6 nih? 6 yakin ya? Bapak saya mau tanya bukan ngetes, nanya saya bilang. Kenapa saya nanya dari rukun haji? Saya ingin membuktikan bahwa haji itu nafaktilah perjalanan Nabi sampai Nabi Adam. Ya Allah, kalau kita ngaji kitab Mazhabul Arba'ah atau Fikih 4 Madhab yang dikarang Syekh Abdul Rahman Al-Zazari, beliau katakan bahwa rukun haji itu dalam 4 madhab memang beda-beda. Kata madhab yang paling tua, madhab Imam Abu Hanifah, yang madhabnya adalah madhab Hanafi, mengatakan, beliau katakan rukun haji itu cuma 2. Apa kata Imam Abu Hanifah? Rukun haji itu yang pertama niat ihram dan wukuf. Kemudian madhab yang kedua dan keempat, yaitu madhab Maliki dan madhab Hambali, mengatakan rukun haji itu ada 4. Apa yang pertama? Niat ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Lalu kemudian madhab kita Imam Syafi'i, yang madhab menjadi rujukan kita dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia atau mungkin beberapa negara Asia Tenggara, mengatakan rukun haji itu ada 6. Apa yang pertama? Niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Pertanyaan saya adalah, dari keempat imam mazhab, ada nggak yang menyebut wukuf dalam rukun haji semuanya? Ada nggak? Ada nggak tadi saya sebutin? Kata Imam Hanafi, wukuf itu rukun. Kata Imam Malik, wukuf itu rukun. Kata Imam Syafi'i, wukuf di Arafah itu rukun. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, wukuf di Arafah itu rukun haji. Kalau kau tidak kerjakan, Pak Dasiman dan Ibu Prayati, besok haji kagak wukuf di Arafah, maka otomatis hajinya sah apa tidak? Hajinya sah apa tidak? Sebab kalau rukun ditinggalkan, maka haji tidak akan sah. Beda sama wajib haji. Wajib haji ada 7. Kalau wajib haji nggak dikerjain, haji tetap sah, tapi kena konsekuensi, bayar apa namanya? Bayar. Ini saya pengen sebutin nih. Oh, ternyata 4 imam mazhab menyebut tuh wukuf itu bagian dari rukun haji. Wukuf itu ada di mana, Bapak Ibu? Di mana wukuf kita kalau haji? Di padang apa namanya? Padang apa namanya? Padang mahsyar apa padang Arafah? Yang benar ini saya tanya, mahsyar apa Arafah? Arafah ya, jangan sampai salah. Padang mahsyar bentar lagi. Orang wukuf itu di padang Arafah. Di padang Arafah ada satu bukit yang namanya Bukit Jabar Rahmah. Apa itu Jabar Rahmah? Apa Jabar Rahmah? Jabar Rahmah adalah tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan pasangannya, yaitu Siti Hawa. Kenal nggak sama Siti Hawa? Kenal nggak sama Nabi Adam? Kenal di mana coba? Ya Allah, Bapak Ibu, kalau kita ngaji sejarah, ternyata skenario Allah itu begitu indah. Ada orang yang mengatakan Nabi Adam berbuat kesalahan sehingga diusir oleh Allah dari surga. Ada yang ngomong begitu. Tetapi hakikatnya adalah turunnya Nabi Adam ke dunia karena ada skenario dari Allah bahwa akan ada kehidupan yang dijalani oleh Rasul mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Adam tidak turun ke dunia, maka skenario tidak berjalan. Tapi pertanyaannya, saat Adam sama Hawa turun ke dunia itu, Pak, Masya Allah, ini misalnya jauh banget. Nabi Adam turunnya di Hindia, sementara Siti Hawa turunnya di Jeddah. Besok Pak Dasiman saat turun dari bandara King Abdul Aziz, di mana itu kota apa namanya? Jeddah. Jeddah itu artinya tua. Makanya nenek-nenek kalau dipanggil sama cucunya di Arab, Jeddah, betul ya? Jadi Jeddah itu artinya apa? Tua. Karena di situ turunnya Siti Hawa. Siti Hawa turun di Jeddah, Nabi Adam turun di Hindia. Jaraknya beratus-ratus kilometer. Bayangin coba. Pak, nganten baru lagi enak-enaknya, Pak. Pernah nggak nganten baru ini? Pernah apa kagak? Bang Mugeni pernah nganten baru nggak? Pengen jadi nganten baru lagi apa kagak? Kita doain, amin ya robbal. Bu, nganten baru enak apa kagak? Ya Allah, lagi nganten baru, lagi indah-indahnya Nabi Adam sama Siti Hawa.
turun dari surga ke dunia. Nabi Adam dipisah di India, Siti Hawa di Jeddah, jaraknya ratusan ribuan kilometer. Bahkan dalam riwayat terpisah itu hampir 200 tahun, Bu. Ya Allah, kayak apa itu rasanya di dunia sendirian, kagak ada orang, kagak ada listrik, handphone belum ada. Ya Allah, jangan ngomongin yang lain dah, kayak apa ada bayi gelapnya itu coba. 400 hampir 200 tahun terpisah sampai Nabi Adam hampir putus asa. Kata Nabi Adam, "Allimuni ya Allah, tolong sampaikan, ajarkan kepada saya kalimat yang membuat saya taubat dan saya bisa bertemu dengan pasangan saya Siti Hawa." Maka kemudian doa itu diwariskan lewat surat Al-Isra yang sering kita baca, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Itu Nabi Adam doa, maka doa itu sering disebut istighfarnya Nabi Adam tuh. Itu kalau Daman suka baca tuh ya, karena maghrib ya. Gimana bacanya itu Daman? Rabbana ya Rabbana. Terus gimana? Zalamna. Terus wa illam wadarhamna. Perasaan orang banyak kayak gini, yang enak cuma Haji Handung doang suaranya ya. Ya Allah, bener apa kagak sih? Orang kalau kayak gini harus saja Handung doang ya, beneran suaranya ya. Ada suara saya ya 11-12 sama dia begitu kira-kira. Bayangkan ini. Iya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bayangin coba Bapak Ibu, 200 tahun terpisah. Nabi Adam hampir putus asa, minta sama Allah, ya Allah, saya minta diajarkan doa zikir yang bisa mempertemukan saya dengan Siti Hawa. Akhirnya doa itu Allah berikan surat Al-Isra, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu ketemu Nabi Adam sama Siti Hawa di satu bukit yang namanya Jabal Rahmah, di mana Jabal Rahmah itu sekelilingnya adalah padang, maka kemudian padang itu disebut Arafah karena ketemu lama ratusan tahun. Arafah itu artinya saling mengenali, saling kenal, saling mengenali. Maka besok Pak Dasuman wukuf di padang Arafah, hakikatnya adalah kita sedang belajar mengenali siapa kita, mengenali siapa Tuhan kita. Belajar betul-betul saat wukuf di padang Arafah. Coba gara-gara Nabi Adam itu ketemu ya di bukit yang namanya Jabal Rahmah, sekelilingnya jadi Arafah. Arafah itu jadi satu rukun haji yang wajib dikerjakan. Nabi Adam ketemu sama Siti Hawa, udah 200 tahun ketemu. Orang kalau ketemu pasangan Pak Bu 200 tahun gak ketemu, kira-kira kangen apa kagak? Bapak-bapak pas Sumadi ditinggal bini sebulan, kangen apa enggak kira-kira? Hah? Enggak kangen kagak? Ini ngomong di sini doang Pak. Pak RW ditinggalin bini dah 3 bulan pelatihan, kangen gak weh kira-kira? Maka gue punya kambing banyak, begitu katanya Pak. Ya Allah, ibu-ibu ditinggal laki berbulan-bulan, kangen gak Bu kira-kira? Siti Adam, Nabi Adam, Siti Hawa 200 tahun gak ketemu, kangennya luar biasa. Maka saat ketemu itu di Jabal Rahmah, tangannya digandeng. Saat digandeng turun, itu Nabi Adam, Siti Hawa berjalan. Kalau jalannya orang kangen, buru-buru apa enggak kira-kira? Ini yang pernah pacaran, nganten baru. Kalau kondangan jalannya buru-buru apa kagak? Ya Allah, itu tangan digegem ya. Keras banget, kenapa? Nganten baru, kenapa? Masih anget-anget. Sekarang nggak kondangan ketinggalan juga kok lu nggak ditanyain. Ya. Nabi Adam turun jalan, begitu mesra jalannya pelan, sampai kemudian lelah tertidur di Muzdalifah. Maka kemudian bermalam di Muzdalifah tanggal 10 menjadi satu wajib haji. Bayangin coba, ternyata peristiwa Nabi Adam kemudian sampai sekarang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad itu terangkum dalam peristiwa haji, karena wukuf di Arafah rukun haji dan bermalam di Muzdalifah wajib haji masih dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Makanya Pak Dasiman besok ya, ini Masya Allah, Bapak butuh modal bukan cuma duit, tapi juga tenaga dan badan yang kuat. Karena proses haji adalah napak tilas perjalanan panjang dari Nabi Allah
dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Ini dah bab sejarah segini aja. Bab kalau kita buat panjang banget Pak. Belum lagi bab Jamarot ketemu Nabi Ibrahim, betul ya? Bab Sofa Marwah, Sa'i, Sofa Marwah, babnya ketemu Nabi Ismail. Ntar ngaji sama guru kita dah itu babnya. Mau Izatul Mukminin dibahas di situ. Singkatnya saya ingin sampaikan buat Pak Dasiman sama Ibu Sumaryati. Pak, saya mau tanya ini. Kita manusia banyak dosa apa kagak ini? Punya dosa apa enggak ini, Mas? Yang kagak punya dosa angkat tangan ibu-ibu. Woi, yang kagak punya dosa angkat tangan. Loh kok kagak ada sih ini? Saya balik sekarang pertanyaannya. Yang punya dosa angkat tangan. Bang Rohim doang, yang lain punya dosa ini. Bang aku Pak. Saya tanya, yang punya dosa angkat tangan. Kita semua berdosa apa enggak? Pernah berdosa apa enggak? Yakin pernah berdosa? Bener ya? Pernah bohong nggak sama suami? Pernah sombong nggak sama suami? Laki pernah bohong nggak sama bini? Sering pokoknya begitu. Kita adalah pendosa. Hah? Apa sih ngomong ini gorong mulu, guru lagi yang gorong mulu. Situ kan yang gorong mulu. Bahasa jangan sembarangan itu. Gua aja ada guru-guru kan ini gorong mulu, guru lah, guru gorong mulu. Ya Allah, guru kita mah nggak gorong kali ya? Ya, di komen gitu kan, saya gorong mulu guru gitu ya. Masya Allah. Ya Pak, namanya berumah tangga, bener apa kagak? Jangan ke orang lain dulu, jangan ke orang lain kita ngomong dah. Sama istri aja kita laki banyak dosa, bener apa kagak? Ada duit yang kadang-kadang kita umpetin, bener ya? Ada kata yang kadang kita umpetin, ada WA yang kadang-kadang kita hapus kagak sengaja, bener apa kagak Ustaz Sayuti? Bener ya? Gorong nggak kita sama bini? Banyak dosa nggak? Maka Pak Dasiman dan Ibu Sumaryati besok datang ke Mekah, udah bawa niat, ya Allah, saya datang bawa dosa. Saya haji nih, ibadah haji, saya datang bawa dosa, ya Allah. Ngaku di depan Allah, saya ini bawa dosa, ya Allah. Cuman satu niat saya, ya Allah. Mudah-mudahan pulang haji, dosa-dosa saya diampuni, ya Allah. Ya begitu aja, ya. Jangan kemudian kita sombong. Benar apa kata? Sebab kita adalah pendosa. Sebab kata Rasulullah mengatakan, "Ma da'autani wa rajautani qad ghafartu lakum jami'an fala ubali." Kata Nabi, kalau ada umatku yang kemudian dia berdoa kepada Allah, dia istighfar sama Allah, dia berharap sama Allah untuk minta ampunan dosa, maka Allah akan langsung bilang, "Aku ampuni dosa-dosamu hai manusia, walaupun dosamu mungkin sebanyak gunung yang ada di dunia ini." Fala ubali. Gak penting lagi buat saya. Ketika kamu datang istighfar, aku ampuni dosa-dosa. Yang kedua, jadikan perjalanan haji perjalanan kita untuk mengumpulkan amal-amal soleh, bukan amal-amal salah ini Bu Sumaryati. Mengumpulkan amal-amal soleh. Saya tanya, yang bakal nemenin kita di alam kubur amal soleh kita, betul? Benar apa kagak? Ibu masuk ke dalam kubur punya emas 2 kilo, dibawa nggak emasnya? Bapak punya kendaraan bagus, meninggal dunia, dikuburin nggak mobilnya? Tapi kalau kita punya amal soleh ini akan menjadi pendamping kita saat kita berada dan kembali ke alam kubur. Maka Pak Dasiman dan Ibu Sumaryati yang kedua niatnya, ya Rob, saya berhaji karena saya pengen mengumpulkan amal-amal soleh. Bab haji sama kematian itu mirip-mirip Pak. Bener apa enggak sih? Ini tadi nih Pak Dasiman pamitan musafah. Nangisnya kita tadi itu, nangisnya. Nangisnya apa coba dah? Sedihnya apa itu kita nangis? Enggak diajak ya. Pak Dasiman nangisnya sama Ibu Sumaryati. Nangis, kenapa nangis? Sedih ya Allah Pak. Setiap kali musafah, haji atau umrah pasti air mata itu akan jatuh. Mudah sekali hati kita luntur. Kenapa? Ya Allah. Kenapa? Perjalanan haji dan umrah persis perjalanan seperti orang sedang menjalani kematian. Benar kagak? Besok pakai ihram, pakainya putih-putih apa kagak? Putih Pak. Ada nggak yang loreng lagi ihram itu? Nggak ada. Gua mau orang kaya Bang, ihramnya lain, hijau apa kuning. Gua partainya merah Bang, ihramnya merah. Ada nggak yang begitu kira-kira? Nggak ada. Orang ihram semuanya pakaiannya putih, persis coba kayak orang lagi diiring ke jenazah. Makanya perjalanan haji adalah perjalanan
memorial kita untuk menjalani masa depan kita. Kumpulkan amal soleh yang banyak, Pak. Ini saya ngomong bukan kata saya nih, Bu. Ya, ini kalau kita ngaji nih. Kitab Nurul Zolah yang dikalang oleh Syekh Nawawi, Pak. Itu merupakan syarah daripada kitab Aqidatul Awam. Ini generasi 70, 60, 90 pasti kenal Aqidatul Awam ini ya. Pernah dengar apa kayak gini? Masa dia dulu rombongan Pasang Suri sama Ustaz Fatullah itu kalau salawatan tuh 98, 97 itu pakai Aqidatul Awam tuh. Ingat gak tuh dulu Aqidatul Awam? Ya Allah, lupa ini semuanya, masa sih? Abda'u bismillahi terus wabir. Ya Allah, lupa udah luntur ini kan? Ya Allah, ini masih ingat saya ini dia kalau salawatan rombongannya Ustaz Samsuri, Ustaz Fatullah. Nyebutin nama-nama Nabi gimana dulu? Tafsilu khamsatin wa isrina lazim. Ingat tuh? Kullu mukallafin fahaqqiq wa ghtanim. Begitu ya? Hum Adamun Idrisun terus ya agak nyambung ini udah. Ya Allah, padahal itu kitab andalan 90-an, anak 90 pas ngaji Aqidatul Awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Semuanya itu kita hafal dulu, sekarang udah pada lupa, Pak. Itu kata Imam Nawawi ketika dia mensyarah Aqidatul Awam dengan kitabnya Misbahul Zolam. Ada riwayat begini, Bapak Ibu. Kenal nggak sama Siti Fatimah? Kenal nggak Bang sama Siti Fatimah? Ini ada bapaknya di sini, Siti Fatimah. Hah? Ada nih. Kenal nggak? Di bab amal soleh nih kok. Kenal sama Siti Fatimah? Itu Mang Rohman ada tuh lagi senyum. Itu yang lagunya lagi viral, kan lagi viral. Gimana lagunya itu? Siti Fatimah. Terus? Anaknya Mang Rohman, begitu. Itu yang kalau bocah di sekolah nyanyi Siti Fatimah ya Allah zam-zam di bayi. Terus Siti Fatimah ya Allah binti. Apa ini Pak? Orang yang TikTok mulu dia tiap hari ya. Itu lagu lagi viral, Siti Fatimah binti Rasulillah. Satu hari ada sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari yang punya nama Jundub Al-Junada. Ini babnya bab kematian dulu, kita singgung dikit tentang amal soleh. Itu sahabat Abu Zar Al-Ghifari, kata Imam Nawawi, saat Siti Fatimah binti Rasulillah akan dimasukkan ke dalam kubur, Pak. Itu Abu Zar Al-Ghifari ngomong sama kubur, bahasa kita mengagul begitu. Kenapa? Yang dikubur ini anaknya Nabi nih. Kata Abu Zar Al-Ghifari, ya kubru, Pak. Ya, ini kalau kita ngaji, munadanya munada apa ya? Dibaca doma. Ya, mufradul alam, makanya dibaca doma begitu ya. Ya kubru, wahai kubur, atatri, tahukah kamu? Man tadkhulu alaika. Siapa nih mayit yang bakal dimasukkan ke dalam tubuhmu nih? Bahasa kita, tahu kagak lu? Ini yang bakal dimasukkan ke dalam kubur ini adalah seorang perempuan hebat luar biasa yang bernama Siti Fatimah. Siapa Siti Fatimah? Binti Rasulullah, anaknya Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Zar Al-Ghifari ngomong begitu, Pak, di kuburan. Ditambahin lagi, ini Siti Fatimah, anaknya Nabi, dia juga istrinya Sayyidina Ali. Ini Siti Fatimah, anaknya Nabi, dia juga ibu dari Hasan dan Husain. Ini Siti Fatimah, perempuan yang disucikan oleh Allah dengan gelarnya Al-Batul, perempuan yang kagak pernah haid, suci terus, Pak. Ini Siti Fatimah, anaknya Nabi, yang terbentuk dari sari patu tanah yang ada di surga. Ini kalau kita ngaji bab Isra Mi'raj. Nabi saat masuk surga, Pak, sebelum Nabi masuk ke dalam surga, Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk makan yang namanya buah tuba. Buahnya kecil seperti buah delima, tapi rasanya manis luar biasa. Itu di pintu surga ada pohon tuba namanya, dimakan buahnya sama Nabi.
Saat Nabi makan buah tuba, pulang Isra Mi'raj, Nabi berhubungan sama istrinya Siti Khadijah, kemudian mengandunglah Siti Fatimah. Dalam kandungan Siti Fatimah itu udah kayak bau surga, Pak. Makanya nanti kalau kangen surga itu dicium perut bininya. Kenapa? Karena wangi Fatimah, wangi surga. Sampai Fatimah lahir, sampai Fatimah besar, kalau Nabi kangen pengen surga, cium Fatimah seperti bau surga. Sama kayak bini kita di rumah, Pak. Bu, laki kita di rumah bau surga apa enggak? Hah? Bang, laki kita, bini kita di rumah bau surga apa enggak tuh lagi kunting? Bau apaan kira-kira? Bau prangus? Masya Allah, ini kagak sayang sama bini nih bener nih orangnya. Bini dibilang bau prangus, Bang. Kan yang bikin prangus lu juga kadang-kadangnya, bener apa kagak? Ya wajar bau prangus, Pak. Kenapa? Siti Fatimah asalnya dari tanah yang ada di surga, sementara bini kita asalnya dari tanah sengketa bisa jadi. Makanya Pak marah-marah mulu. Itu Siti Fatimah sangat dimasukkan, Masya Allah. Abu Dzar Al-Ghifari ngomong begitu tuh. Tiba-tiba kaget, Pak, ada suara keluar dari kubur. Makanya Pak Bule Dayat besok kalau kubur jangan ngomong sembarangan ya. Itu kata kubur balas, Pak. Apa kata kubur? Teriak itu kubur. Kata kubur, ma'ana maudhi'un ya bihasabin wala nasabin. Hei pulang Abu Dzar Al-Ghifari, saya ini bukan tempat buat orang yang selama hidupnya mengandalkan kemuliaan hartanya, kemuliaan jabatannya, kemuliaan keturunannya, kemuliaan apa yang dibanggakan di dunia. Bukan itu tempat saya. Tapi wa ana maudhi'un li amalin shalih. Saya ini adalah tempatnya buat orang yang datang ke saya dengan membawa amal-amal shalih. Tuhan. Man dakhalani, siapa yang masuk ke dalam kubur itu bi amalin shalih, dengan membawa amal yang shalih, wa ana raudhatun min riyadil jannah, maka aku akan menjadi taman surga di antara taman surganya Allah. Wa man dakhalani bi ghairi dzalik, kalau ada orang yang selama hidupnya nggak pernah mau ngumpulin amal saleh, nggak pernah mau salat, nggak pernah mau puasa, nggak pernah mau zakat, nggak mau berhaji atau berhaji bukan karena niat amal saleh, maka kata kubur itu, wa ana hufratun min hufarina, saya akan menjadi lubang nerakanya pada saat masuk ke dalam kuburnya nanti. Makanya pikirin kita ini, Bang, Masya Allah. Kita ibadah di dunia, sholat kita, puasa kita, zakat kita, termasuk haji kita ini, niatin buat ngumpulin amal, karena amal soleh yang nanti akan menjadi teman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Dasiman, jadikan haji untuk berbekal amal soleh. Terakhir, orang haji itu adalah tamunya Allah. Nabi yang bilang al-hujjat wal umrah wafdullah. Orang yang haji, orang yang umrah tamunya Allah. 3 dikasih istimewaan. Insyaallah doanya mustajabah. Apa yang dia minta bakal dikasih sama Allah. Wa in istaghfiru ghufir. Istighfarnya itu manjur, bakal diampunin sama Allah. Wa in anfaqu ukhlifu. Apa yang dia keluarkan dalam proses ibadah hajinya, beseknya, jeruknya, ongkosnya semua dikeluarkan. Kalau dia ikhlas, ukhlifu, akan diganti dengan berbagai ganti yang baik dari Allah Subhanahu. Makanya titip doa, saya titip doa. Di setiap tempat mustajabah, jangan lupa doain orang pengarengan yang datang malam ini, bapak ibunya di jamaah aja udah, nggak usah namanya. Ya Allah, mudah-mudahan yang datang saat ratib haji saya, yang duduk di rumah saya, yang doain saya, ya Allah, panggil semuanya ya Allah, untuk bisa ziarah ke makam Nabi, untuk bisa berhaji, untuk bisa umrah, untuk bisa sampai kepada kota sucimu Mekah Al-Mukarramah. Jangan lupa doa. Kemudian Pak, di antara doa-doa itu selipkan Pak pesan-pesan kebaikan, bukan hanya untuk orang pengaruh, tapi juga untuk dunia Islam semuanya.
Karena kita tahu saat ini kondisi lagi ngapain ini Bapak Ibu? Perang. Perang, siapa yang perang? Tahu. Siapa yang perang? Israel. Yang perang Amerika sama Israel ketemu sama Iran. Kata orang pengarengan, gua pikirin emang yang perang dia, yang habis bomnya dia, kita cuek kan begitu ya? Tapi gara-gara dia tempe jadi kecil banget sekarang. Benar apa kagak? Ya Allah. Gara-gara Amerika, Iran, Israel perang, minyak pada naik. Gara-gara Amerika, Israel yang perang sama Iran, semuanya naik bahan pokok di Indonesia. Benar apa kagak? Plastik. Yang turun cuma kolor doang, Mang, yang turun. Coba itu. Makanya jangan cuek kita. Yang perang dia burung, ngapain kita pikirin? Gajah kalau lagi perang, Pak. Gajah kalau lagi berantem, semut pada kenapa kagak? Makanya doain Pak Dasiman ya. Ya Allah, selamatin dah semuanya umat Islam, biar adem, biar damai. Sebab kenapa? Kalau dunia itu aman, stabil, insya Allah keadaan juga nyaman. Ini pergi haji juga kan hampir-hampir nih Pak ya. Pak Dasiman nih, mudah-mudahan aman begitu. Mana saya ngobrol tuh, ketemu ya sama salah seorang orang FPI yang pernah ketemu lagi umroh 2018. Sama Kiflan Jen pernah ketemu di bawah sama dia dulu sama Habib Rizik. Saya ketemu kemarin, alhamdulillah panjang. Saya tanya, Ustaz, bagaimana kondisinya sekarang? Khawatir apa enggak? Aman apa kagak? Insya Allah aman Ustaz. Selama tidak transit ke negara-negara yang diperangi oleh Israel dan Amerika, maka aman. Makanya sekarang nggak transit kan ya? Langsung Pak. Kalau dulu transit dulu tuh Emirat, ke Abu Dhabi misalnya, Uni Emirat. Yang transit itu yang bahaya Pak. Tapi selama tidak transit, insya Allah aman. Emang aman betul. Itu kalau pada peluru pada nyasar, dia bilang perang zaman sekarang mau Ustaz, pelurunya udah kenal sama orang. Emang kenapa? Lah udah dikontrol Pak, bener apa kagak? Ini yang buat tembak di mana nih? Pengarangan RT berapa nih? 3, 10 nggak kena aman. Kenapa? Udah semuanya disetting Pak. Insya Allah peluru nggak nyasar kemana-mana. Kata dia begitu. Jadi zaman sekarang perangnya udah canggih Ustaz. Jadi nggak usah pusing-pusing. Makanya apa? Langsung kagak transit dari Indonesia langsung sampai mana? Jeddah atau sebagainya. Itu resikonya. Karena langsung tuh akurnya jadi mahal Pak. Kenapa? Kagak ngasih pesawatnya kan ya? Iya. Tapi alhamdulillah Pak Dasiman bilang kloter pertama tahun ini jamaah semua disubsidi oleh pemerintah. Nggak ada kenaikan. Alhamdulillah. Nggak naik kan Pak ya? Aman semuanya ya? Lah kalau naik di demo diantar. Iya. Doain ya, doain biar keadaan kita aman semuanya ya. Kalau aman enak semuanya ya. Mewakili Sahibul Bait Bapak Ibu, saya ngelakuin borongan ini ya. Pak Dasiman cerita, saya nggak nyambung Ustaz, kenapa nggak nyambung? Yang keluar cuma air mata aja. Makanya saya nyampein sambutan sekalian dan mohon maaf kalau tempat jamuan kurang berkenan, dimaafin Bapak Ibu ya. Ikhlas nggak datang ke sini? Ikhlas nggak? Ridho apa nggak datang kemari? Insya Allah yang ikhlas dan ridho tahun depan kali berangkat haji. Amin ya Rabbal. Ya Allah Ustaz, saya nggak punya duit. Orang haji bukan karena duit.